Halo Bapak Ibu pengguna Edlink, hari ini saya akan menjelaskan terkait pencatatan feedback tugas mahasiswa melalui dokumen. Ini adalah fitur baru di Edlink dan ini termasuk bagian pada fitur tugas Edlink. Baik, langsung saja bagaimana penerapannya di fitur tugas Edlink. Langkah yang pertama adalah Bapak Ibu masuk ke dalam ruang kelas, kemudian pilih kelasnya. Kemudian di dalam detail kelas, pilih tugas Bapak yang sudah Bapak Ibu bagikan. Kemudian kita klik lihat hasil. Nah, di dalam detail dari tugas ini di bagian bawah itu bisa dilihat ada beberapa mahasiswa sudah mengumpulkan tugas. Kita bisa mengurutkan dari NIM atau nama. Kemudian di bagian sebelah kanannya mahasiswa itu kita bisa klik lihat. Di dalam sinilah ada fitur pencatatan feedback ini. Nah, di sini kita bisa next langsung di halaman penilaian tugas. Jadi kita bisa tahu mahasiswa mana saja yang belum kita berikan nilai. Selanjutnya, di dalam halaman penilaian tugas ini, kita bisa melihat jawaban dari mahasiswa berupa teks ataupun bisa berupa lampiran PDF maupun dokumen. Nah, di sini juga ada form nilai dan juga form untuk feedbacknya. Ini adalah feedback catatan ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk feedback di halaman lembarnya itu bisa di sebelah kanannya. Kita bisa sesuaikan dulu tampilannya biar lebih besar. Kita bisa geser-geser. Di sana ada beberapa menu, nanti bisa dieksplor sendiri oleh Bapak Ibu. Kemudian ada menu-menu utama yang ada di sini, nanti bisa dicek satu persatu ya. Baik, ini mulai dari review, hanya dilihat, kemudian fitur utama kita yaitu annotate, atau bisa melakukan berbagai macam catatan, bisa di-plok, bisa dicoret, bisa digaris bawah, bisa diberikan komentar, dan juga bisa ditambahkan catatan. Nanti bisa di-explore, dan kalau misalnya ada yang salah bisa dihapus juga. Nah, ini untuk pencatatannya, tambahan catatannya. Nanti bisa menambahkan kalau ada koreksi terkait tugas dari mahasiswa, bisa ditambahkan catatannya. Dan ini bisa langsung dicoret-coret gitu. Menu yang selanjutnya adalah shapes. Di sini ada beberapa bentuk yang bisa Bapak Ibu gunakan, kemudian di insert. Nah, ini cukup menarik karena Bapak Ibu bisa menambahkan tanda tangan gitu di halaman lembar jawaban mahasiswa ini. Jadi bisa ditambahkan tanda tangan atau paraf, kemudian bisa di stempel gitu. Nah, stempel ini sudah tersedia ya Bapak Ibu ya, tinggal drag aja gitu. Nah, tampilannya seperti ini. Ada beberapa menu, nanti bisa ditambahkan selain komplit gitu. Ini kira-kira. Dan yang terakhir ini adalah fill and sign. Ini beberapa menunya sama, tapi ada tambahan, ada centang dan ada silangnya. Dan ada tambahan yang terakhir adalah kalender. Oh ya, ini bisa disesuaikan juga opacity-nya atau tingkat kecerahannya.
bisa ditambahkan. Oh ya, ini untuk melihat komentar yang sudah dosen berikan. Jadi ada di sini sudah terlihat ada beberapa coretan ya, baik itu catatan maupun coretan, itu bisa dilihat listnya di sana. Jadi kita bisa tahu mana saja yang sudah kita coret-coret di bagian mana saja gitu. Nah, ini yang terakhir adalah penambahan tanggal, itu udah otomatis tanggal hari ini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja udah sesuai tanggalnya gitu, dan bisa disesuaikan juga warnanya. Baik, ketika semua catatan sudah selesai kita lakukan, kita berikan. Nah, selanjutnya adalah jangan lupa untuk menyimpan semua coretan atau catatan tambahan yang sudah kita berikan tadi. Disimpan sampai muncul notif berhasil disimpan. Kemudian kita berikan nilai berapa dan feedback dari dosen. Jadi ini feedback berupa tulisan. Baik, ini adalah tampilan feedback tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, di loginnya mahasiswa sama, kita masuk ke dalam kelasnya, kemudian masuk ke dalam detail tugas yang sudah kita kumpulkan, yang sudah mahasiswa kumpulkan. Nah, di halaman detail tugas ini di bagian bawah, di bagian feedback pengajar, itu sudah ada lampiran tugasnya mahasiswa yang sudah ada tambahan coret-coretannya dosen, dan di sana tadi ada juga feedback catatan dari dosen. Nah, untuk di halaman lembar jawaban mahasiswa yang sudah dicoret-coret dosen ini bisa kita lihat sudah ada coretan-coretan dari dosen, mahasiswa bisa melihat itu. Selanjutnya, di halaman mahasiswa ini kita bisa melihat catatan tambahan atau coretan dari dosen di halaman komentar ini, di list komentar ini. Ketika diklik akan diarahkan catatannya mana saja sih yang sudah ditambahkan oleh dosen gitu. Dan di halaman setting kita bisa download dan lain sebagainya gitu. Kira-kira seperti itu gambaran dari fitur yang terbaru dari Edlink. Terima kasih.